siaga unit reaksi cepat kita. Siap, Konan. Itu ada telepon bahwa ada ibu-ibu yang hamil terus bawa anak balita itu lagi disandra katanya oleh sopir, tapi kita belum tahu ceritanya bagaimana. Coba kamu bantu, nanti saya kasih nomor HP-nya, dibantu supaya dia bisa ketemu sama orang tuanya yang ada di Pangkal Pinang ini, karena orang tuanya Pangkal Pinang ini orang susah juga, dia minta tolong betul, dia nangis-nangis tadi. Siap, Konan. Siap. Izin Dan, jadi anak ibu ini perjalanan dari mana ke mana, Dan? Dari Palembang, sekarang ini kan sudah sampai di Kelapa katanya. Siap. Di Kelapa dia dipakai di Pangkal Pinang, tapi disandra oleh sopir. Nah ini ceritanya tadi, laporannya seperti itu. Nah cuman coba langsung dihubungi yang melapor itu, terus dibantu segera ke TKP bila perlu dijemput, bila perlu. Siap, Konan. Siap. Siap. Segera, Dan. Terima kasih. Siap, izin Dan. Selamat malam, Dan. Oh, tadi kan dapat telepon dari Pak Kasat Reskrim bahwa ibu ada permasalahan, anak dan cucu ibu lagi di jalan dari Palembang ke Bangka, Bu. Sampai di Kelapa, info dari Pak Kasat tidak mau diantarkan, Bu. Ngapain, Bu? Tidak diantarkan? Cerita gimana, Bu? Katanya biaya, masalah biaya, Pak. Karena masalah biaya. Masalahnya sebenarnya 500 awalnya. Katanya dia minta 2 juta, tapi udah saya kirimkan semua kan. Oke, ini Bu berarti Jadi saya berarti nggak mampu, Pak. berarti anak dan cucu ibu masih di dalam travel. Iya, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ini mungkin jadi informasi dari pendidikan yang mana anak dan cucu ini dalam perjalanan dari Mentok ke Pangkal Pinang sampai di tengah jalan di sekitar daerah Kelapo, komunikasi ibu ini sama anak bahwa ongkos yang perjanjian awal itu 500.000 jadi naik sekitar 1,5 juta, yang mana ibu ini merasa komplain karena tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi si supir sudah kami telepon, anggota juga sudah ada yang ngiring biar ketemuan di Polres Wae, sehingga ibu ini sama anak cucunya ketemuan di sini. Jadi mohon ini biar kita untuk anggota itu biar kita evakuasi anak dan cucu ibu ini sehingga ketemuan. Siap. Ini kita akan bantu. Kita kemana ini, Dit? Kita mengarah ke jalan tram Kota Pangkal Pinang untuk menjemput Ibu Rina, yang mana informasi yang didapat dari call center Satreskrim Polres Pangkal Pinang bahwa Ibu Rina mengabarkan anak dan cucunya yang dalam perjalanan dari Palembang ke Bangka menggunakan travel, terus naik kapal feri, disambut lagi mobil travel dari Mentok ke Pangkal Pinang. Jadi anak dan cucunya ini ternyata tidak ada ongkos sama sekali karena mendadak pulang ke Bangka. Terus dikomunikasikan dengan Pak sopir bahwa tolong diantar anak dan cucunya ke Pangkal Pinang. Oke, kata Pak sopirnya, dengan biaya perjanjian awal sekitar 500.000. Kemungkinan ada sedikit penambahan dari travelnya, namun si ibu ini tidak sanggup kalau ada penambahan. Sudah kami konfirmasi dengan ibu ini pun ternyata kalau membayar travel seharga 500.000 pun ternyata ibu ini tidak ada uang juga, karena ibu ini memang kondisi yang
ada anak dan cucunya kembali ke Bangka. Sekarang kita jemput ibu itu, mudah-mudahan ada solusi anak dan cucunya bisa bertemu dengan. Udah sampai ya? Oh, belum, ibu yang nelpon tadi ya? Tidak apa-apa, kami dokumentasi dulu ya. Enggak apa-apa. Jadi kami dapat info dari Pak Kasat bahwa ibu ada kontak Iya, bahwa anak ibu itu dari Palembang ke Bangka iya. sampai di daerah Kelapa, informasinya mau disekap. Bukan disekap. Diapain? Dia mau minta duit 2 juta katanya. Kalau enggak dikasih 2 juta malam ini, kata dia mau dibalikin ke Palembang lagi. Catnya tadi kan udah saya kirim. Tidak apa-apa, namanya itu usaha kan. Iya. Usaha yang penting anak dan cucu ibu Iya, Pak. kita cari biar ketemu sama ibu, biar balik ke sini. Iya, Pak. Ada siapa di rumah? Salah. Ya artinya kita ketemuan di Polres Bebo. Ibu mendadak balik ke Bangka. Tidak, dia kan itu keluarga suaminya itu kan gimana kalau ada masalah ikut campur, terus dia susah sama suaminya, terus anaknya mau dirampas, dia kan ada dipukulin sama kakak iparnya, makanya dia kabur semalam jam 11 lagi hamil, mana bawa anak kecil. Anak ibu Perutku ini sakit. lagi hamil ya? Iya, lagi hamil 8 bulan lebih. Perutku sakit, Mak, katanya kan di jalan. Jadi aku ini kepikiran, Pak. Iyalah, namanya orang tua bu. Jadi aku jadi timbulnya sakit lagi. Iyalah, ini lagi kita upayakan bu, biar sopirnya datang ke, kita giring ke Polres Pangkal Pinang, sehingga anak dan cucu ibu itu ketemu dengan ibu dalam keadaan sehat. Iya. Ya kan, nanti kami juga cek Pak sopirnya, Iya, Pak. apakah ada hal-hal yang tidak baik kan selama di perjalanan. Iya. Enggak, saya sih nggak nuntut apa-apa, cuman saya mau anak saya sama cucu saya sampai sini selamat, itu aja. Cuman untuk biaya kalau untuk malam ini saya belum ada. Ya, biaya yang 500 kata. ya, sesuai perjanjian awalnya ya. Perjanjian saya Oh, sanggupnya segitu, tapi juga itu kan janji dia kan pertama, Bu, separuh dulu nggak apa-apa bayarnya, katanya kan. Ya udah, aku pikirkan kalau separuh dulu kan besok aku bisa usaha kan. Iya. Tapi kalau suruh transfer malam ini 2 juta ya saya nggak bisa, Pak. Jadi 500 pun belum ada bu ya? Belum ada, Tidak Pak. ada bu ya? Tidak ada sama sekali. Ada 4.000 rupiah nih di dompet. Ayo, ketemu sama nenek ya. Barang-barangnya ada ya? Pak Putra ya? Pak Putra ya? Pak Putra ya? Ya, siap. Salah sekali kan ya? Ayo bu, di mana? Di atas. Sini sama Om ya. Ayo, jangan nangis. Ketemu. Masuk bu. Nah, ketemu lah ya sama neneknya ya. Jadi ini Mbak, kami dapat informasi dari ibu bahwasanya Mbak ini dalam perjalanan dari Palembang ke Bangka, ya kan? Dari Mbak ini dijemput di travel di Palembang, terus naik kapal, ya di proses
Polsek di Palembang, dijemput sama Bapak travel. Enggak, Bapak ini. Pak Fendi yang travel di Palembang. Ah, Terus di estafetkan naik kapal feri dari sampai di pelabuhan Tanjung Kalimantan, aku yang ambil disambut sama Pak Putra. Ah, Oke. Terus macam mana ini? Ibu ada tidak untuk bayar ini? Sama sekali kalau mendesak seperti ini saya nggak bisa terus terang. Kan saya udah bilang tadi dari awal. Posisinya mendadak semalam. Saya ini pun lagi nggak sehat kan, nggak enak badan. Ya, karena Saya udah usaha dari pagi situ sini cari pinjaman nggak dapet. ya, artinya anak cucu ibu sudah kembali, alhamdulillah. Artinya sekarang kita fokus menyelesaikan hak Pak sopir. Nah, betul itu tidak ada uang. Nggak ada sama sekali. Bukan kami ria, memang situasi ini betul-betul dapat informasi yang awalnya seperti macam kayak heboh ya, tapi ternyata alhamdulillah Pak ya. Saya udah bingung Pak, katakan lagi nggak enak badan, kepala sakit kan bingung. Saya udah dari semalam saya tuh bingung, kacau. Jadi kan udah nangis, pokoknya dari semalam tuh nggak berhenti, mana mikir ini kan, mana ini bilang sakit perut di jalan, saya bingung jadinya. Pak Putra, kalau jadi gini, Putra, ibu ini tidak ada kemampuan, tapi terima kasih ya sudah selamat sampai tujuan walaupun ada cerita-cerita kayak itu ya, Bu ya. Jadi untuk haknya Pak Putra ini izinkan kita ada sedikit izin dari kami biar kami yang bayar, Bu ya. Permisi ya. Ini Pak Putra. Nih, ibu kasihkan ke dia. kita mau dulu. Tadi tuh emang sebentar aja. Lagi kacau. Bu ya, kami antar ya. Iya Pak. Ya Pak Putra. Karena saya udah bingung banget Pak, mana saya lagi pusing kan, mana lihat chat dari sopir kayak gitu kan, jadi udah bingung saya mau minta tolong sama siapa. Jadi saya lihat-lihat ini kan data telepon kan ada namanya Pak Adi Putra, jadi kan saya hubungin Pak Adi gitu. Kami mendapat telepon via WA dari seorang ibu-ibu bernama Ibu Rina, menelpon ke call siaga unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pangkal Pinang, yang mana dari laporan Ibu Rina ini dia meminta tolong kepada kami bahwa anaknya namanya Ningsi yang saat itu posisinya lagi hamil dan beserta anak balita perempuan, yang mana keluarga ini sangat penuh kekurangan, artinya ekonomi yang sangat minim, sehingga untuk sehari-hari saja makan pun susah. Kebetulan anaknya ini dalam perjalanan dari Palembang ke Bangka menggunakan penumpang suatu travel, tetapi tidak memiliki ongkos dan ada sedikit ancaman ataupun penekanan daripada sopir bahwa apabila tidak dibayar maka anaknya yang dalam keadaan hamil tersebut, begitu anak balita tersebut akan dikembalikan lagi ke Palembang. Pada saat itu ibu ini menelpon posisi anaknya ada di Kelapa. Kelapa ini posisinya pertengahan daripada Bangka Barat dan Kota Pangkal Pinang. Atas laporan tersebut kami ngecek, melakukan penyelidikan terhadap sopir, semua yang ada kami detek jejak digitalnya, sehingga kami bisa menghubungi pihak travel, telepon sopir, dan kami yakinkan kepada travel bahwa ibu yang dalam posisi hamil berikut anaknya balita perempuan tersebut segera diserahkan ke Polres Pangkal Pinang. Segala sesuatu menyangkut masalah biaya ataupun hal-hal yang tidak sanggup ibu itu membayar akan kami selesaikan, baik Polres Pangkal Pinang.
sehingga pihak daripada sopir karena dia tidak mau bermasalah dalam hukum dan nanti menyangkut ini akan menjadi unsur pidana, sehingga dia menyerahkan ke Reskrim Polres Pangkal Pinang di SPKT Polres Pangkal Pinang. Setelah kami menemukan anak tersebut dengan ibunya, kami pertemukan dengan orang tuanya yaitu Ibu Rina umur 60 tahun di SPKT Polres Pangkal Pinang, dan selanjutnya kami menyelesaikan semua biaya-biaya travel yang sudah menjadi beban ibu hamil ini atas nama Ningsi berikut anaknya yang masih balita. Dan kami mengantarnya ke rumah kontrakan orang tuanya Ibu Rina dan Ibu Ningsi yang hamil berikut anak balitanya ini. Memang kami melihat keadaan mereka sangat ekonomi yang sangat kelas bawah, sehingga kami sangat prihatin. Demi kemanusiaan kami membantu semampu kami sehingga meringankan beban mereka yang dalam keadaan kesusahan. Bu ya, pasnya Bu ya. Makasih Pak. Ya Bu. Bu ya. Ya, Kita pulang dulu ya. Iya Pak. pegang nih. Tanya. Ya, pegang dari sini. Bu, kami permisi ya. Iya Pak. Ya. Ini ada dikit untuk ibu. Oh. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, manusia, baik-baik ya. Iya Pak. Ya, rawat anaknya ya. Oke, assalamualaikum.